Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Dunia Cerita. Kali ini kami akan menceritakan kisah para nabi yang penuh keajaiban, perjuangan, dan hikmah. Dari penciptaan manusia pertama hingga perjuangan nabi terakhir, setiap kisah memiliki pelajaran luar biasa untuk hidup kita. Yuk, ikuti perjalanan seru 25 nabi yang akan menginspirasi hati dan iman kalian. Jangan lewatkan cerita penuh makna ini. Langsung kita mulai ceritanya. Kisah Nabi Musa As, pemimpin dan penyampai wahyu. Nabi Musa As adalah salah satu nabi besar dalam tradisi Islam, yang kisahnya disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Ia diberi gelar Kalimullah karena berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya penuh dengan keajaiban, perjuangan, dan pelajaran. Berikut ini adalah kisah panjang tentang Nabi Musa AS. Kelahiran Nabi Musa As. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kekuasaan Fir'aun yang sangat zalim. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel, karena takut akan ramalan bahwa seorang anak dari kaum mereka akan menjadi penyebab kehancurannya. Ketika Musa lahir, ibunya diliputi ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan agar ia menaruh bayi Musa di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dengan kuasa Allah, peti itu hanyut ke istana Fir'aun, di mana Asyah, istri Fir'aun, menemukan bayi tersebut. Ia merasa iba dan memutuskan untuk mengasuh Musa sebagai anaknya. Fir'aun akhirnya menyetujui permintaan Asyah. Namun, bayi Musa menolak menyusu dari semua wanita yang mencoba menyusuinya. Dalam rencana Allah yang sempurna, saudara perempuan Musa menawarkan seorang wanita yang bisa menyusui bayi itu, yakni ibu kandungnya sendiri. Dengan cara ini, Musa tetap diasuh oleh ibunya sambil dibesarkan di istana Fir'aun. Masa muda Nabi Musa As. Musa tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan berani. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir sedang memukul seorang dari Bani Israel. Musa, yang tidak tahan melihat ketidakadilan, melerai mereka dan secara tidak sengaja membunuh orang Mesir itu. Musa merasa bersalah dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Kejadian itu membuat Musa harus melarikan diri dari Mesir karena Fir'aun berniat membunuhnya. Musa pergi ke Madian, sebuah daerah yang jauh dari Mesir. Di sana, ia membantu dua wanita yang sedang kesulitan memberi minum ternaknya. Ayah mereka, Nabi Syuaib As, menghargai kebaikan Musa dan menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi. Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib dan tinggal di Madian selama beberapa tahun. Wahyu di Bukit Tur. Setelah bertahun-tahun, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan, ia melihat api di Bukit Tur, Sinai. Ketika ia mendekatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepadanya untuk pertama kalinya. Di sana, Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi. Allah memberinya mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya sebagai tanda kenabiannya. Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan menyeru Fir'aun agar beriman kepada Allah. Musa merasa takut karena ingatan tentang kejahatan Fir'aun masih segar di benaknya. Namun, Allah meyakinkannya dengan memberikan dukungan moral dan memerintahkan Harun, saudara Musa, untuk menemaninya. Musa melawan Fir'aun. Musa dan Harun kembali ke Mesir untuk menemui Fir'aun. Mereka menyeru Fir'aun agar meninggalkan kezaliman dan menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Namun, Fir'aun dengan sombong menolak. Bahkan, ia menuduh Musa sebagai penyihir. Fir'aun mengadakan sebuah pertandingan besar, mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk melawan Musa. Dalam pertarungan itu, Musa melemparkan tongkatnya, yang dengan kuasa Allah berubah menjadi ular besar dan menelan semua sihir yang dibuat para penyihir. Melihat keajaiban ini, para penyihir menyadari bahwa Musa bukanlah seorang penyihir, tetapi seorang utusan Allah. Mereka pun beriman kepada Allah, meski ancaman Fir'aun terhadap mereka sangat kejam. Fir'aun semakin marah dan menindas Bani Israel dengan lebih keras. Nabi Musa As terus berdoa kepada Allah agar memberikan jalan keluar bagi kaumnya. Eksodus Bani Israel. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Di malam hari, Musa dan pengikutnya meninggalkan Mesir menuju Laut Merah.
Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Di saat genting, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan kuasa Allah, laut terbelah, menciptakan jalan kering bagi Bani Israel untuk melintasinya. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengejar, Allah menutup kembali laut, menenggelamkan mereka semua. Dengan cara ini, Fir'aun yang sombong akhirnya binasa. Perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Setelah bebas dari Fir'aun, Bani Israel memulai perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan. Namun, perjalanan ini penuh ujian. Kaum Bani Israel sering mengeluh, bahkan meragukan Musa dan Allah. Mereka meminta makanan, minuman, dan berbagai kemudahan, meski Allah telah memberikan banyak mukjizat seperti mana dan salwa, serta air dari batu yang dipukul oleh tongkat Musa. Di Gunung Sinai, Allah menurunkan Taurat kepada Musa sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun, ketika Musa pergi untuk menerima wahyu, sebagian besar kaumnya malah menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Musa sangat marah melihat kedurhakaan ini, tetapi ia terus berusaha membimbing mereka ke jalan yang benar. Akhir kehidupan Nabi Musa As. Karena dosa-dosa dan pemberontakan Bani Israel, mereka dihukum untuk mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Nabi Musa menghabiskan sisa hidupnya memimpin mereka dan mengajarkan kebenaran. Namun, ia tidak pernah memasuki tanah yang dijanjikan karena itu adalah tugas generasi berikutnya. Nabi Musa wafat di suatu tempat di padang pasir. Lokasi makamnya tidak diketahui hingga sekarang, sesuai kehendak Allah. Pelajaran dari kisah Nabi Musa As. Kisah Nabi Musa As mengajarkan banyak pelajaran berharga, seperti kepercayaan kepada Allah. Dalam situasi paling sulit, Musa selalu bergantung kepada Allah. Keteguhan dalam kebenaran. Musa tidak pernah gentar menghadapi Fir'aun dan ketidakadilan. Kesabaran. Meskipun kaumnya sering memberontak, Musa tetap sabar membimbing mereka. Keadilan. Musa adalah contoh pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang. Kisah Musa adalah pengingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Mukjizat dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi umat manusia hingga kini.